Mengejutkan, ada beberapa faktor mengapa Prabowo Subianto sekarang disebut sosok calon presiden harapan masyarakat. Karena Prabowo memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan publik. Sikap Prabowo yang tegas dan berani membuatnya sangat dipercaya mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Masyarakat saat ini memang sangat membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berani. Selain itu, Prabowo juga memiliki gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dengan kandidat capres lain. Prabowo dinilai mampu mengatasi berbagai macam persoalan di masyarakat. Prabowo dianggap mampu membawa Indonesia menjadi negara yang superpower dengan berbekal pengalaman menjaga pertahanan dan keamanan negara. Prabowo juga dinilai sangat kompeten membawa Indonesia menjadi negara yang sangat maju di masa depan. Sikap tersebut membuat banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap sosok Prabowo. Prabowo semakin potensial memenangkan Pilpres 2024 mendatang dengan kualitas kepemimpinan yang dimiliki. Prabowo dianggap orang yang gaya kepemimpinannya itu mampu mengatasi berbagai problem masalah ya. Dia juga merupakan pemimpin yang dianggap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ponakan Prabowo, ungkap kelebihan Prabowo yang tak dimiliki capres lebih muda. Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo menyebut ada sejumlah keunggulan Prabowo Subianto yang tidak dimiliki oleh calon presiden yang lebih muda. Sarah yang juga merupakan keponakan Prabowo itu mengatakan Prabowo memiliki segudang pengalaman dan kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Tentunya harus punya pemahaman dan pengalaman bagaimana melanjutkan apa yang sudah ada, tutur Sarah. Misalnya berdiplomasi dengan negara lain. Dia mengatakan kemampuan berdiplomasi yang telah matang sangat dibutuhkan, terutama demi pemulihan ekonomi usai terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, Prabowo berkali-kali menunjukkan kemampuannya menjalin diplomasi dengan negara lain. Terutama setelah pandemi dan ada juga kejadian Rusia-Ukraina, Indonesia ini enggak lepas dari apa yang terjadi di dunia dan kita perlu pemimpin yang memahami konteks Indonesia di dalam global, punya hubungan baik dengan semua negara yang memahami global diplomasi, ucapnya. Ia juga mengatakan Prabowo memiliki visi yang sangat besar untuk Indonesia. Sarah menyinggung iktikat Prabowo yang bergabung ke kabinet Jokowi usai kalah di Pilpres 2019 lalu. Dia mengatakan langkah Prabowo itu demi menciptakan persatuan di antara masyarakat Indonesia yang terbelah saat Pilpres 2024. Pak Prabowo sudah menunjukkan over and over again ya, visi dia itu untuk Indonesia dan dengan dia waktu kemarin bergabung. Sesuatu yang sangat jarang bukan hanya di Indonesia, di dunia di mana oposisi masuk jajaran pemerintahan, kata dia. Sarah menyebut Prabowo pun merupakan tokoh pemersatu. Ia menyebut langkah Prabowo yang mau menjadi menteri dari rivalnya yakni Jokowi kerap ditanyakan saat berkunjung negara lain. Dia ditanyain terus setiap dia keliling tapi di situ ya, kita tunjukkan ya kita harus bersatu, ujarnya. Sejauh ini, Gerindra telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Prabowo pun menyatakan siap untuk kembali menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Baru paham, ternyata Prabowo Subianto punya berbagai program kebaikan dan gratis untuk banyak orang yang masih berjalan sampai sekarang. Sosok Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang tulus dalam membantu orang lain. Terlepas dari keberhasilan dirinya lolos sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024 versi Quick Count. Prabowo Subianto sedari dulu sudah mengena di hati siapapun. Ada beberapa fakta tersembunyi, yang salah satunya menjadi program andalan saat kampanye. Program tersebut disinyalir telah berjalan sebelum Prabowo Subianto ikut serta kontestasi Pilpres 2024. Cuma memang belum banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan sampai sekarang beberapa program kebaikan, sifatnya gratis yang dilakukan Prabowo masih tetap berjalan. Lantas apa sajakah program tersebut? Simak ulasan singkat berikut ini. Berdasarkan sumber yang dilansir Hops, ide dari YouTube Shorts Favorit Channel dikutip pada tanggal 15 Februari tahun 2024. Berikut deretan program kebaikan Prabowo untuk masyarakat jarang diketahui publik. Catering gratis. Narator mengungkapkan kalau fasilitas tersebut telah lama dilakukan tepatnya sejak tahun 2016, bahkan sekarang saja masih berjalan. Di Depok Tapos ada catering gratis dari tahun 2016 sampai sekarang miliknya Pak Prabowo, ungkap narator. Ini termasuk salah satu program yang sering dilontarkan pasangan Prabowo Gibran saat masa kampanye.
Ternyata hal tersebut menurut penjelasan narator telah dilakukan sejak dulu, lagi-lagi belum banyak yang tahu. Anak TK dan SD yang dekat dengan tempat pemakaman eyangnya dari dulu mendapatkan susu dan makan siang gratis, kata narator. Sembako dan hewan kurban berikutnya kebaikan lain, rutin dilakukan oleh mantan suami Titik Soeharto ini berupa pemberian sembako serta hewan kurban. Yang mana kedua hal itu dilakukan setiap Idul Fitri serta Idul Adha untuk warga Bojongkoneng. Prabowo setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, warga dari desa Bojongkoneng, yang dekat dengan kediaman beliau dikasih sembako tanpa terkecuali, tutur narator. Dan setiap Idul Adha selalu diberikan kurban, imbuhnya. Selain 3 program mulia tersebut narator menambahkan bahwa Prabowo juga berhasil menyelamatkan TKW asal NTT yang akan dihukum mati di Malaysia. Bahkan beliau langsung menghadiri persidangan tersebut dan mendampinginya serta mencarikan pengacara terbaik, papar narator. Sampai beliau harus melobi pejabat tinggi di Malaysia untuk membebaskan Wilfrida tersebut. Alhasil sampai sekarang pun Wilfrida sehat walafiat dan kini berada di kampung halamannya, jelasnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Positive vibes, Prabowo kini mudah diterima masyarakat. Calon Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai figur pemimpin yang mudah diterima oleh rakyat. Hal itu dikarenakan faktor akhlak yang cukup baik tertanam pada diri Menteri Pertahanan tersebut. Prabowo dianggap sebagai capres yang sangat positif. Karakteristik Prabowo sebagai seorang leader cukup pantas ditiru oleh masyarakat. Menurut peneliti Political Statistics, Polstat, Apna Permana, masyarakat melihat Prabowo saat ini jauh lebih lembut dan ramah. Prabowo tidak lagi menggebu-gebu dan menonjolkan sisi militeristik yang dimiliki. Karakter Prabowo Subianto yang sekarang lebih terbuka dan murah senyum, positive vibes, kata Apna. Apna menyampaikan, karakter tersebut membuat Prabowo semakin diterima kalangan masyarakat akar rumput. Eksistensi Prabowo lebih mudah masuk ke dalam ingatan masyarakat. Dengan kepribadian seperti itu, Prabowo menjadi semakin lebih diterima dan disenangi oleh publik atau masyarakat, ujar Apna. Selain itu, Prabowo juga dianggap sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut tidak pernah lagi terlibat dalam persaingan apapun. Prabowo juga dilihat tidak pernah menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan lawan politik yang lain. Prabowo kini lebih fokus terhadap kinerja sebagai Menteri Pertahanan ketimbang urusan politik. Integritas pribadinya yang sangat baik, di mana ia selalu menjaga akhlak dan tidak pernah terlibat dalam serangan atau fitnah terhadap lawan politiknya, ucap Apna.